biar nggak muka gue di cover nih. Ya, halo teman-teman. Seperti biasa kita absensi dulu. Dari mana aja nih yang sudah bergabung di sini? Jangan lupa lambaikan tangannya. Silakan nama kotaknya. Pilek Blora. Siap. As always ya. Sebentar ya, kita invite dulu sobat saya untuk bisa bergabung di sini. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan undang Chandra. Beliau ini sebenarnya kalau lu dulu sering ke Indomaret atau Alfamart ya, pasti sering ketemu produk yang dia kreasi juga dulu ya, namanya Espressiello ya. Dulu pakai Glenn Alinsky sama istrinya kalau nggak salah ya. Nah kemudian bikin juga bisnis lagi namanya Rasa Lokal, kemudian beberapa bisnis lagi. Jadi seru banget sih dengerin kisah-kisahnya dari sejak kuliah sebenarnya ya, sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis sebetulnya gitu. Nah oke, gue undang dulu Chandra biar kita nggak berlama-lama ya, sayang waktunya tuh. Nah, belum ada belum masuk nih Chandra. Bro, udah join belum? Komen dong, komen. Udah gitu. Nanti gue add. Belum kecari gue. Oke. Oh ya, besok jangan lupa ya. Sambil nunggu nih. Besok itu bakal ada Foodies online class, itu ngebahas tentang investor ya. Jadi gimana cari investor, kemudian ngebikin proposal, kemudian ngejual proposalnya, melakukan pitch deck, pitching, macam-macam deh pokoknya. Nah ini gue udah dapet nih. Oke. Belum bisa ya. Oke. Besok jam 10 kalau yang mau belajar tentang nyusun pitch deck, proposal dan lain-lain ya, sampai nyari investornya dan negosiasi ya. Oke bro, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik, baik. Gue cariin tadi nggak ada soalnya, taunya dia di timeline muncul. Ini maklum pertama kali live, bingung gua. Ya ini bro, kita sapa-sapa dulu ya. Ini guru-guru kita juga hadir nih, ada Pak Iya, Budi. ada Pak Budi nih, luar biasa. Jadi gugup gua. Emang Pak Budi suka memantau muridnya nih. Iya, iya. Wah, ini muridnya ngaco nggak nih katanya? Ini pertama kalinya gua keluar gua loh, bro. Oh ya serius? Wah gila, keren banget. Udah lama juga gua, udah lama Guys, gua nggak ini. dengar nih guys, Budi pertama kali nih Chandra muncul nih. Ini kehormatan banget nih ya buat Budis ya. Temen ngopi gua nih, susah ngajaknya tau nggak? Gua yang susah ngajak lo. Oke bro, jadi ya thank you banget nih udah datang ya. Jadi kita starting aja, kita bakal ngomongin mindset ya, entrepreneur mindset dalam krisis ya. Oke ya, Iya, iya. sebelum kita masuk ke topik
ngobrol kita nih ya. Boleh kenalan dulu nggak nih, bro? Karena lo nih kan lebih banyaknya suka mastermind ya di belakang ya. Jadi kayak kalau mainin belakang gitu ya. Nah, ini kayaknya teman-teman mungkin harus kenal dulu nih sama lo. Ini sebenarnya eh, mungkin sejak kapan lo bisnis, terus bisnisnya apa aja sampai hari ini tuh ngapain aja sih gitu. Oke, bro, silakan, bro. Ya, ya. Jadi kalau gue sih bisnis sih mungkin berapa ya? 13 tahun yang lalu ya. Pertama mulai sih 13 tahun lalu, bro. 13 tahun lalu, ya 13 tahun lalu ini gue pertama sih dulu dari gerobakan ya. Dulu situasi gue sih masih sulit banget, bro. Jadi memang pertama bisnis pelajaran kita, pelajaran gua waktu itu adalah bingungnya adalah kalau sekarang kan kalau mau lihat orang lain bisnis tuh gampang, bro, banyak sosial media, ada foodies nih kayak gini nih, lu mau belajar nih gampang gitu loh. Jadi entrepreneur yang zaman sekarang ini harus bersyukur, bro, harus bersyukur menurut gua. Karena banyak sekali kita bisa belajar di mana-mana lah. Zaman dulu gue pertama mulai dari gerobak tuh banyak salahnya, bro. Sampai gue itu dari tahun 2007 ya. Gue mulai itu 2007 bulan April ya. Jadi udah 13 tahun ya. 13 tahun 2007 bulan April tuh gue pertama mulai sampai gue membangun bisnis gue pertama yang settle yaitu Espresso Yellow. Itu tuh sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan. Dan dalam waktu 3 tahun itu gue gagal sekitar 8 kali, bro. 8 kali. Soalnya beda, bro, sekarang sama dulu. Kalau kita kan sekarang nih bisa banyak belajar, bro. Jadi kegagalan-kegagalan yang umum gitu, itu kita bisa belajar dari banyak teman-teman, banyak dari mentor gitu ya, banyak dari buku, seminar dan sebagainya. Zaman dulu susah, bro. Kita mau belajar juga dari mana gitu loh. Jadi ya akhirnya belajarnya otodidak sih, belajar sendiri gitu loh. Belajar sendiri ya akhirnya gagal sih. Jadi pengalaman gagal gue banyak juga ya dulu ya 8 kali itu baru di awal-awal doang gitu. Baru di awal. Jadi awal-awal. Dan memang karena gue mulai dari minus ya begitu, bro. Kenapa? Ya baru awal-awal ya. Kan masih ada tengah mau ujung nih, bro. Benar, benar. Jadi itu awalnya sih. Jadi gue gagal 8 kali itu. Pertamanya sih gue mulai dari kayak booth gitu ya, booth kopi sama jus ya. Itu cukup berhasil lah, cukup berhasil. Maksudnya dia bertahan setahun gitu ya. Tapi setelah itu gue coba gerobak, ada sempat buka kafe gitu ya. Itu gagal gara-gara ketidaktahuan gue, bro. Kayak misalkan kafe gitu ya, gue kan dulu kan mikirnya kalau buka kafe tuh yang penting traffic, bro, gitu loh. Yang penting traffic, kalau traffic aman, udah aman, ceritanya begitu. Dulu nggak ngerti target market sama positioning, bro. Trafficnya ada tahun 2000 berapa itu ya, 2008 atau akhir atau 2009 gitu. Gue udah buka single origin, bro, tahun itu. Single origin manual, bro. Oh iya? Manual, bro. Tapi traffic gue anak-anaknya, bro. Manual brew udah zaman sekarang sih agak mending ya, mungkin manual brew udah ada komunikasi, orang udah pada lumayan tahu lah ya, walaupun itu pun tetap lumayan niche ya manual brew gitu ya. Tapi kebayang nggak zaman dulu gitu ya, gue belum ngerti target market positioning, gue cuma ngerti kopi itu kan baru belajar nih, kopi itu harus gimana, jadi gue bikin sebagus mungkin gitu. Nah tapi ternyata manual brew itu nggak bisa laku zaman dulu karena target market gue nih, depan gue nih, traffic yang lewat itu anak-anak SMA sama kuliah, bro. Orang nggak ngerti manual brew zaman itu. Gitu. Jadi ya memang itu pengaruh banget lah. Kalau kita bisnis itu belajar dulu, terus di track yang benar tuh pengaruh banget lah, beda. Kalau dulu gue karena nggak ngerti, hajar aja gitu loh. Gitu. Sampai akhirnya gue ya belajar, gue mengalami beberapa kali lah kegagalan tersebut yang akhirnya bisa gue rangkum dan keberhasilan pertama gue yang lumayan itu adalah gue bikin toko online, bro. Toko online, jualan toko online untuk kopi pertama di Indonesia gitu loh, bro. Jadi dulu toko online untuk kopi ya. Iya, jual kopi-kopi single origin, bro. Single origin.
Iya, gitu. Nah, ini makanya kalau gua bawain mau itu course, mau itu seminar, mau whatever it is, itu gue pasti ngajarin pertama adalah kesalahan-kesalahan. Nah, ini sesuai sama buku yang lu buat ini, bro. Ini Ya, kalau orang gopin nih, gopin. ini mantap nih, orang kalau mau buka bisnis resto itu ya bener harus belajar sama yang udah mengalami banyak kegagalan, bro. Itu paling bener. Ya. Kalau cuma cerita sukses kadang-kadang kan pendek, bro. Orang 2 tahun sukses ya sukses ya mungkin. Cuma apakah dia pernah mengalami kegagalan? Wah, ini penting banget nih. Kegagalannya itu yang penting gitu loh, bro. Kalau sukses bisa aja mungkin saat itu saatnya tepat. Tapi kalau udah gagal berkali-kali juga dia sukses lagi. Nah, ini bro, ini baru namanya luar biasa kayak lo ini. Panutan gue nih. Biasanya kalau kita ngomongin gagal itu proses ya. Jadi ada proses yang kita alami, kemudian oh ini fail, ini kurang oke nih. Kalau sementara kadang-kadang kalau orang ngelihat orang sukses itu cuma ngelihat ujungnya gitu ya. Benar, Oh dia benar, bro. oh gue bakal begini. Benar, Oke, oke. benar, benar. Ada Yusak juga. Halo, salam guru. Wah, datang juga. Wah, Ini bro kayaknya Yusak nih. pasukan. Oh, rame deh ini kayaknya ya. Yusak nih, ada Yusak nih. Iya, ya, gitu bro. Itu awal-awal lah gue seperti itu. Itu pertama bikin toko online kopi ya. Jadi gue jual kopi single origin tahun 2008 ya. 2008 tuh gue buka toko single origin online pertama lah bro. Itu yang lumayan berhasil bro. Setelah itu ada banyak gagal-gagal lagi sampai akhirnya gue buka bikin espresso itu mulai dari garasi gitu loh bro. Gitu. Itu dari lo mulai espresso itu dari garasi bisa sampai masuk ke Indomaret gitu-gitu gimana bro ceritanya? Itu kan banyak ya, impian UKM banget ya, bisa brandnya dikenal masuk Indomaret gitu ya. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi dulu itu memang gue melihat memang seperti ajaran Pak Budi ya. Cuma waktu itu gue belum kenal Pak Budi. Ini jadi sebenarnya kebetulan aja. Tapi setelah di runut lagi ya ini ajaran Pak Budi SBM nomor 1 gitu ya. Problem dari suatu masalah kita melihat problem dan kita menciptakan solusinya lah gitu loh bro buat market gitu. Nah jadi waktu itu tuh gue melihat di market ini kok gue melihat nggak ada kopi-kopi yang istilahnya wah gitu loh bro. Jadi gue lihat nih kopi-kopi yang ada di supermarket gitu tuh kopi instan biasa semua gitu loh bro. Nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang beda gitu ya. Tapi mirip-mirip semuanya tuh satu rasa lah gitu, satu rasa semua jenisnya coffee mix gitu ya. Terus ya udah kopi hitam, coffee mix, kopi gula gitu ya. Paling situ-situ aja gitu loh bro. Nah waktu itu kebetulan ya Starbucks tuh lagi gencar-gencarnya juga tuh masuk Indonesia kan ya. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya dengan something yang dia renew konsepnya ya gitu. Nah kalau dulu itu zaman gencar-gencarnya itu masuk dengan lifestyle coffee. Dulu tuh kan kayak terkenal dengan caramel macchiato gitu bro. Jadi mulai masuk lifestyle coffee tuh yang kopinya tuh frappuccino lah gitu-gitu loh bro. Yang kopi-kopi campuran gitu loh bro. Nah itu gue melihat di sana ada peluang kalau orang mau bikin kopi. Nah ini juga berdasarkan pengalaman kegagalan gue juga sih. Jadi gue tuh berkali-kali buka kafe dan sebagainya. Terus ada gagal. Nah terus begitu gue sempat bikin alat kopi bro, bikin alat kopi Vietnam drip bro, Vietnam drip. Jadi bikin alat kopi Vietnam drip ini, jadi kayak yang di Vietnam tuh cuma gue cetak bikin sendiri di sini gitu loh bro, gitu. Dengan bahan lebih bagus daripada buatan sananya, karena buatan sana kan bahannya jelek tuh, gue bikin yang bahannya bagus gitu loh. Gue bikin ini jadi alat premium gitu, padahal di sananya kan tuh itu alat yang murah ya, biasa sering dipakai sehari-hari gitu loh bro, gitu. Ya. Nah, gue bikin itu ada resepnya tuh si alat ini gitu, ada resepnya alat ini terus kayak gitu supaya orang-orang ini bisa bikin kopi macam-macam di rumah gitu. Nah, waktu waktu gue jualin itu ternyata dengan gue dengan gue kreasiin yaitu dapat bonus buku resep bro di dalamnya. Jadi gue jual alat ini tapi gue tambahin buku resep dalamnya. Jadi orang ini beli alat ini sekaligus bisa kreasi-kreasi kopi gitu loh bro. Nah ternyata itu dapat sambutan yang bagus banget gitu loh bro, gitu. Nah tapi memang karena ini jual alat yang hanya dipakai sesekali ya, kita kan nggak mungkin mengubah budaya orang Indonesia semua minum kopi ala Vietnam gitu loh.
Jadi waktu itu terjual dengan bagus, dengan sangat baik lah untuk ukuran alat tersebut gitu ya. Tapi nggak bisa kayak bikin orang setiap hari minum itu, nggak mungkin, karena itu edukasinya juga berdasarkan budaya kita juga minumnya kopi tubruk kan gitu. Dan pengen yang cepet lah, nggak mungkin nungguin. Kalau orang Vietnamnya mungkin udah biasa lah nungguin ya. Kalau di sini kayaknya enggak gitu. Nah terus kayak gitu ya udah kita gue jualan lah itu si alat kopi itu, dan ternyata laku gara-gara salah satunya ada buku resepnya gitu. Nah, udah gitu di situ gue melihat masalah lagi. Orang itu seneng dapat buku resepnya untuk punya gitu. Cuma waktu mau bikin kopinya itu tuh mereka kayak, waduh ribet ya, harus hari Minggu gitu. Kalau hari biasa tuh nggak mau gitu loh bro. Karena mereka untuk waktu-waktu untuk mereka coba-coba di hari biasa tuh mereka nggak sempet buat ngopi di kantor kayak gitu. Dia pengen yang cepet. Nah disitulah gue melihat peluang. Wah kayaknya kalau gue bikin nih kopi-kopi yang kayak ada caramel macchiato dan sebagainya gitu ya, yang kayak kopi-kopi lifestyle lah gitu, tapi bisa instan, itu kayaknya bisa laku. Nah disitulah gue memulai dari garasi itu bro, dari ide tersebut gitu. Nah, jadi tapi karena memang apa ya, karena memang dimulai dari suatu masalah, problem yang ada gitu ya, yang which is waktu itu belum ada jawabannya gitu, sehingga mendapat respon dari market dengan cukup baik gitu loh bro, gitu. Itu yang terjadi. Ya. Sedikit nih, panjang nanya lagi ya. Misalnya orang tuh kan suka banget ya dengan terminologi bahwa ketika lo meng-create sebuah produk itu mulailah dari ya sebuah masalah gitu ya. Problem apa sih yang ingin lo solve ya? Nah, betul. Masalahannya adalah bagaimana sih kita bisa menemukan masalah itu, menemukan dan membaca masalah yang tepat. Jadi bukan masalah yang menurut kita masalah gitu. Jadi oh menurut gue masalah nih, ya ternyata bukan masalah buat konsumen gitu. Nah jadi menemukan masalah yang tepat untuk diberikan solusi itu kayak gimana sih bro sebenarnya? Ya, ini tuh gue bisa ngomongnya ini susah-susah gampang bro, susah-susah gampang. Karena gini, maksudnya kadang-kadang itu kita tuh apa ya, salah juga dalam menafsirkan gitu. Jadi pertama itu memang kita harus meyakinkan small trial lah bro, small trial gitu ya. Karena waktu kita biasanya sih pastinya dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang dekat. Biasanya sih waktu menemukan masalah tuh dari sana memang gitu. Nah cuma apakah masalah itu terjadi pada semua orang atau enggak? Nah ini yang perlu di trial gitu loh bro. Itu yang memang menurut gue perlu di trial, dan kita lihat dulu apakah benar nggak ini masalah ini menjadi masalah banyak orang. Nah tapi kan ada masalah-masalah yang sudah jelas menjadi masalah buat banyak orang bro, gitu. Ada yang jelas, ada yang enggak nih, gitu. Misalkan kayak abnormal lu, udah jelas masalahnya bro, itu orang-orang mau hangout, bawa ceweknya atau kerja kelompok, dibawa ke warung roti di pinggir jalan, nggak cocok, dibawa ke coffee shop yang betul-betul artisan mahal bro, itu masalah udah jelas bro. Gitu. Nah itu kan nemu masalah yang jelas gitu ya. Tapi memang kan kadang-kadang kita juga nemu masalah yang masih blur-blur ya. Dan gue pun mengalaminya setelah gue mengalami kesuksesan pun, gue pun mengalami masalah. Maksud gue pun menemukan masalah-masalah yang agak blur gini. Terus ya ada juga gagal-gagalnya bro. Namanya kita entrepreneur ya, udah biasa lah sama gagal bro gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang bisa salah menafsirkan juga gitu ya. Mungkin lu juga tahu lah di mana ada project-project kita yang kayaknya ada masalah nih tapi kok gagal gitu ya. Gitu. Nah itu ya semakin, tapi mungkin gini ya, semakin sering kita melakukan, semakin sering kita belajar sama orang, melihat contoh-contoh gitu ya, lihat entrepreneur lain yang lagi berjuang juga, yang lagi berbisnis juga gitu ya, terus melihat contoh-contoh yang ada di lapangan, itu mungkin akan membuat kita sih pastinya semakin peka sih bro, gitu sih kalau menurut gua begitu ya, gitu ya, sih bro. Nah sekarang kita tadi agak mundur ke belakang ya, sekarang kita agak maju ke kondisi existing sekarang bro. Ini kan bisa dibilang big challenge lah ya. Big challenge artinya untuk di sini big challenge ya. Nah kalau buat lu ini tuh krisis atau opportunity saat ini, atau malah
wah ini bagus nih, gue lagi gila-gilanya nih momen sekarang gitu. Itu gimana bro? Pertama soal ini bagus lagi gila-gilanya, ya kalau industri kita sama-sama tahu bro, enggak lah sama sekali ya. Industri kita sih sama sekali enggak. Kalau lagi bagus enggak, kecuali kan sekarang yang bagus paling kesehatan ya. Di luar kesehatan sih gua rasa ya ada beberapa lah, mungkin kayak yang berhubungan masih dengan kesehatan atau perlindungan diri itu bagus bro. Tapi di luar itu bagus, gua rasa sih bagus nggak bagus secara industri. Nah cuma bukan berarti nggak bagus ini kita menyikapinya dengan betulan nggak bagus. Sebenarnya nggak bagus ini bisa kita jadikan peluang bro. Jadi mungkin gue cerita sedikit. Buat gua ini sebenarnya udah krisis ketiga bro, krisis ketiga. Jadi, wih keren ya, kayak gua udah tua aja nih. Kalau Pak Budi ini bener nih krisis ketiga. Kalau gue bisa krisis ketiga gitu. Tapi kan Lo umur berapa? Tiga kali krisis Pak. gue berasa tua udah krisis ketiga ya. Jadi gini bro. Tapi yang gue bahas adalah di sini makanya judulnya kan entrepreneurs mindset ya. Jadi krisis ketiga buat gue pribadi gitu loh bro. Krisis ketiga buat gue pribadi. Karena gue mengalami krisis pertama itu waktu gue mendirikan Espressielo itu tuh bokap gue lagi sakit cancer bro, gitu lagi sakit cancer dan juga keadaannya udah sangat apa ya, secara ekonomi juga kita terpuruk banget sampai gue kehilangan rumah segala bro, gitu. Jadi rumah yang gue tinggal dari kecil tuh gue udah sampai harus kehilangan itu semua dengan berbagai beban. Gue sebagai anak paling tua nih, itu mau nggak mau gue harus kayak ya berjuang gitu loh, berjuang, dan itu berasa itu krisis terhebat gitu bro. Jadi ya itu udah ada krisis pertama bro, krisisnya badai internal gitu loh, itu pertama terjadi gitu. Waktu gua baru mulai nih gerobakan juga belum sukses banget, online bisnis lumayan agak sukses, diterpa badai pertama, tiba-tiba bokap gua falling ekonominya sampai parah banget, terus udah gitu secara ini juga bokap gua sakit cancer bro, gitu. Itu bikin bener-bener kayak wah itu badai terbesar lah gitu. Jadi itu yang terjadi pertama bro, itu badai satu, dan menurut gue itu berat banget ya, karena gue bedanya dengan badai sekarang gimana nih, badai krisis ekonomi sekarang, bedanya sekarang nih sama-sama ngalamin bro, lu ngalamin, semua ngalamin, ada teman ngobrol tuh. Kalau zaman dulu gue sendiri bro, nggak ada teman kalau krisis yang itu. Gitu. Jadi itu bedanya. Nah itu krisis pertama gue, itu yang bener-bener kayak berat banget. Dan ini secara mindset, kalau gue men-set mindset gue salah, ini berat banget untuk gue bisa akhirnya malah bisa melahirkan Espressielo, dan Espressielo ini bahkan bisa sampai melejit ya. Secara omset tuh kita 4 tahun pertama itu omsetnya 5 kali lipat setiap tahun ya, sampai tahun terakhir gue berada di sana itu naiknya masih 2,5 kali lipat per tahun gitu loh bro. Jadi memang ya itu tantangan hebat ya di tengah badai yang gue alami sendiri gitu loh bro, gitu. Nah terjadi krisis kedua bro, waktu gue reset to zero. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu ini, tapi lu tahu. Tapi lu tahu. Jadi waktu krisis kedua ini gue tiba-tiba lagi puncak-puncaknya Espressielo, terus lagi sukses-suksesnya, tiba-tiba dipecat. Ya, bukan pecat ya, dicurangi or something like that lah, gitu. Sama partner gue kan, gitu. Jadi gue harus reset. Nah, jadi 2 kali krisis ini, gue sudah terbiasa, gue akhirnya terbiasa untuk memisahkan mindset gue bro. Ini yang mungkin gue pelajari dari 2 hal yang mungkin nggak semua orang mengalami, dan itu karena itu pukulan berat. Dimana waktu itu gue punya Espressielo itu udah lebih di 30.000 outlet di Indonesia, udah ekspor ke Korea, Malaysia dan sebagainya. Tiba-tiba gue harus memulai lagi dari titik nol gitu loh. Nah ini sesuatu yang kalau gue mindset gue salah, itu malah yang ada gue malah jadi dendam bro, malah jadi dendam, terus udah gitu malah yang ada akan destruktif buat diri gue sendiri gitu loh bro. Akhirnya gue membuat mindset gue ini benar-benar terfokus dengan tujuan gue, dan gue melupakan, tanda kutip melupakan apa yang menjadi masalah gue gitu loh bro. Jadi melupakan ini maksudnya bukan melupakan, tapi gue mengesampingkan gitu loh, dan memfokuskan terhadap
peluang-peluang dan juga ini yang baru gitu, peluang dan juga berfokus pada masa depan yang baru lah gitu loh bro, gitu. Nah, ini juga yang mungkin pengen gue share juga ya pada mungkin teman-teman gitu yang mungkin ini krisis pertamanya gitu ya, karena ini krisis semua orang, jadi krisis pertama. Jadi kalau dari gue yang pertama adalah selamat karena ini bareng-bareng gitu. Lu bisa cerita sama teman-teman bro. Lu bisa nanya sama mentor-mentor, lu bisa tanya sama teman-teman. Terus udah gitu kalau bareng-bareng kan bisa ngeluh bareng-bareng lah bro gitu. Ngeluh ini maksud gue tanda kutip ya. Bisa zoom nangis bareng-bareng lah gitu ya. Kalau sekarang ya. Iya bro. Iya bisa tanda kutip ngeluh bareng-bareng bro. Ya ngeluh bareng-bareng kadang-kadang kita entrepreneur juga perlu bro meluapkan ya. Karena waktu action kita udah nggak boleh dalam kondisi jelek. Justru ini waktu kita ngobrol-ngobrol begini kan justru disitulah kita bisa share apa adanya gitu loh, gitu ketemu teman. Wah ini nih bisnis gue ya kalau dalam kondisi gini bro, beda dengan waktu gue mengalami di Espressielo bro, gue di puncak terus tiba-tiba saat itu, dan gue inget banget waktu itu omset Espressielo terbesar selama dari lahirnya Espressielo adalah waktu gue dipecat itu bro. Itu adalah omset tertingginya bro. Jadi di puncak banget memang ya nggak tahu gimana rencana mereka dan sebagainya. Tiba-tiba di saat itu juga gue di step gitu ya gitu. Jadi itu lumayan berat, bukan lumayan berat ya, cukup berat lah pukulannya ya gitu ya. Tidak seberat waktu pertama karena itu menyangkut bokap gue sendiri dalam keadaan begitu dan gue dalam keadaan bukan siapa-siapa. Jadi waktu yang pertama tuh badannya lebih besar ya, tapi lebih beratnya lagi ini karena kalau udah tinggi jatuh kan jauh lebih berat bro daripada lu dari bawah juga gitu. Nah itu feel itunya yang berat, walaupun keadaannya nggak seberat pertama gitu loh. Gitu. Nah itu yang terjadi waktu krisis kedua gua. Nah makanya waktu krisis ketiga gini ya, gua mungkin bisa berpikir sudah jauh lebih tenang gitu loh bro. Berpikir lebih tenang, walaupun masalah nyata bro. Dia bisnis gua ininya di pariwisata gitu bro. Gua kan oleh-oleh ya gitu. Jadi sebenarnya kalau pukulan berat, tapi gue sudah gue harus bisa memilah-milah masalah gitu loh bro gitu. Nah itu yang gue lakukan gitu untuk sekarang ini gitu bro. Nah gue mungkin share dikit ya tipsnya lah ya mungkin ya. Ya jadi kalau dari gue sih yang gue lakukan, gue juga nggak bisa ngomong apakah ini benar atau enggak, dan gue juga mungkin nggak akan bahas tentang ini ya, tentang bagaimana how to survive company-nya gitu ya. Itu karena kalau bahas itu kayaknya Pak Budi udah bahas dan itu jauh lebih expert lah dibanding gua bro gitu. Bahkan lu juga lebih expert dari gua bro kalau soal itu. Sama lagi. Nah jadi kalau gua mungkin akan bahasnya di ini sih bro. Jadi kalau pas krisis seperti ini, yang gua lakukan adalah pertama tuh pemilahan masalah bro gitu. Jadi masalah itu pasti gitu loh, masalahnya pasti udah nggak terhindarkan lagi gitu ya. Masalahnya juga besar. Nah tapi karena masalah ini besar, gue nggak biarin ini menjadi benang kusut bro. Kalau ini biarin jadi benang kusut kan kacau semua bro gitu. Jadi strategi pertama adalah gue keep logic gitu ya, dan gue pilah-pilah masalahnya gitu. Nah setelah itu gue pemilahan pikiran dan action. Jadi dipilah-pilah juga nih pikiran gue dan action gue gitu, karena gue kalau disatuin semuanya ke yang besar gitu, ke semua masalah ini akhirnya menjadi gue susah untuk melakukan action yang bagus dan juga memikirkan peluang-peluang yang baik bro gitu dah. Jadi gue pisahkan dan akhirnya gue ketemu nih memisahkannya itu seperti apa. Jadi kalau gue pisahkan antara company dengan entrepreneur bro gitu. Jadi gue pisahin nih, karena waktu kita memikirkan company, itu kita memikirkan masalah bro. Dan itu udah pasti terjadi masalah sekarang, siapa yang enggak. Dan semakin besar bisnis kita ya, congratulations untuk yang bisnisnya mungkin masih baru mulai, itu sedikit banyak harus lebih bersyukur, karena masalahnya lebih kecil gitu. Yang lebih besar bisnisnya sekarang ini malah memiliki masalah yang lebih besar lagi. Gua tahu lu lah pasti mengalami masalah yang super besar bro gitu dalam keadaan begini. Kenapa? Karena infrastruktur kan udah disiapin.
Sekarang kalau Ya, orang omsetnya 100 juta sebulan dengan omsetnya 10 M sebulan, beda lah. sama-sama mindset merosot 90% nih, dari 10 M jadi 1 M, dengan 100 juta jadi 10 juta. Mana yang perlu lebih bersyukur? Yang 100 juta jadi 10 juta. Karena jumlah orangnya sedikit, pinjaman hutang banknya mungkin nggak ada, atau mungkin sedikit, atau mungkin, dan lain-lain. Yang pasti itu perputaran uangnya tetap 10 M adalah 10 M, 100 juta adalah 100 juta. Walaupun sama-sama drop 90%, 90% dari 100 juta itu 90 juta, 90% dari 10 M itu 9 M, bro, gitu. Dan infrastruktur untuk mendukung 9 M ini banyak, rumit gitu ya, nggak kecil gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin di Foodies baru-baru mulai, mungkin baru ada yang 2 cabang dan sebagainya, kena masalah gini harus lebih bersyukur daripada mentor kita Mr. Rex ini gitu loh. Gitu ya. Itu nah, tapi intinya adalah gue memisahkan company dengan entrepreneur, bro, gitu. Jadi karena kalau kita mindsetnya hanya sebagai bagian dari company aja, itu kita sulit berpikir jernih as entrepreneur gitu loh. Akhirnya kita, karena company dan entrepreneur dalam keadaan begini, kalau menurut gue itu tuh cara pikirnya berbeda banget gitu. Karena sebagai company kita mikirnya itu harus tentang cost, bro, gitu, tentang cost sekarang ini. Nggak berpikir tentang peluang sebagai company. Nggak bisa kita mikirin peluang ya. Saat ini gimana men-save sebanyak mungkin orang, men-save human-nya gitu ya, men-save juga, jadi human kan karyawan kita dan sebagainya gitu ya. Terus begitu men-save juga gimana company-nya bisa bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini, yang which is sangat nggak mudah karena lagi muter tiba-tiba di stop gitu ya, itu sangat sama sekali nggak mudah gitu loh. Terus ngeset juga waktu kita mau new normal gini, apa persiapannya gitu loh, gimana supaya kita bisa bangkit lagi. Dan kita semua tahu, bukan rahasia lagi, nggak mungkin bangkit ke level sebelum COVID gitu, kayaknya sih berat banget ya. berat. Bisnis kita bangkit ke sana sih kayaknya sih jauh banget kita mikir ke sana lah gitu. Bahkan bangkit 50%-nya aja sekarang udah bisa katakan congratulations, happy gitu ya, gitu. Karena memang keadaannya juga berat ya, beda banget dengan sebelumnya gitu loh. Keadaannya juga berat ya. Dan masalahnya kan virusnya masih ada gitu ya. Kalau virusnya udah hilang mah bisa Ya, virusnya masih ada, bro, gitu. Jadi nggak mungkin lah bangkit bisa kayak 100% kembali gitu, kayaknya jauh banget. Apalagi bangkit ke sesuai plan kita tahun ini, wah itu udah lupakan dulu lah untuk sementara. Sekarang tuh survive mode gitu kan. planning ganti. Planning ganti. Planning kita adalah perusahaan kita masih ada, itu udah bagus, bro. Gitu. Gitu. Jadi ya kalau dari sisi gue adalah gue pisahkan lah antara company dengan entrepreneur, bro. Karena cara pikirnya sekarang ini dalam kondisi saat ini itu sangat berbeda. Kalau kita ketarik ke company, bro, kita nggak bisa memikirkan peluang apapun. Bahkan peluang-peluang yang lewat kita akan abaikan karena udah pusing. Ya pasti pusing, nggak mungkin nggak pusing lah, bro. Belak-belakan aja, mana mungkin nggak pusing. Lu punya omset misalkan turun 90%. Ya, masalahnya cost dan lain-lain, ada hutang berjalan, ada macam-macam lah ya. Itu nggak mungkin kita bisa handle dengan kondisi bisnis seperti itu gitu loh. Dan itu nggak mudah sama sekali, membangkitkannya tuh challenging banget ya. Apalagi yang kita di bidang lifestyle tuh luar biasa banget lah challengingnya gitu. Nah, dalam kondisi benang kusut seperti itu ya, kalau kita hanya berpikir sebagai company, ya udah kita nggak punya room lah, udah nggak ada room lagi untuk kita berpikir peluang apa yang akan muncul gitu, sama sekali nggak mungkin gitu. Kita harus benar-benar bisa bertahan. Nah, gue pisahin nih, kalau entrepreneur sekarang ini justru waktunya mencari new opportunity sebenarnya, bro, gitu. Jadi, nah ini waktunya entrepreneur mencari new opportunity, makanya judulnya entrepreneur mindset, bro, gitu. Bukan CEO mindset gitu. Karena CEO itu beda, bro. CEO adalah bagaimana men-save, dan itu jelas harus punya. Kalau kita menjadi CEO di perusahaan tersebut ya kita visinya harus itu. Tapi sebagai kita entrepreneur ada tugas lain nih, ada tugas lain gitu loh, bro. Gitu. Oh, bro. Itu yang gue kalau entrepreneur, gue suka banget nih dengan apa namanya statement lo bahwa kita harus pisahin antara CEO mindset dan entrepreneur mindset ya, let's say ya, apa namanya professional mindset dan entrepreneur mindset ya, karena memang waktu seperti sekarang ini
dibutuhkan banget entrepreneur mindset ya. Kalau entrepreneur tuh kan anytime dia lihatnya peluang ya sebenarnya. Wah, kesempatan gue nih. Kesempatan gue nih, bukan profesional. Wah, gue gimana nih? Aduh, efisiensi gue gimana nih? Peluang tuh boro-boro, dia udah pusing duluan gitu ya. Udah pusing bro, udah pusing. Kalau kita nggak pilih pusing bro. Betul betul. Dan memang gini bro, kan nggak gimana? Pertanyaan yang menarik nih. Nah, ini gue udah baca nih. Berarti lo kan coba men-setting diri lo sebagai entrepreneur nih. Nah, ini pertanyaan yang berat nih buat lo, bro. Jadi lo lihat peluang apa, bro, ke depan, bro? Ada sih peluang yang gue kerjain. Gue akan bahas nanti. Yang gue kerjakan peluang, gue mengerjakan beberapa peluang. Makanya gue udah lama gak keluar gue, bro. Jadi gue cerita sedikit lah, cerita pribadi sedikit lah ya. Jadi waktu itu, ingat gak bro, waktu itu gue pernah kontak lu, kita mau video callan bro waktu itu. Terus udah gitu gue ngilang. Kita udah janjian waktu itu, terus udah gitu gue ngilang. Tuh gue masuk rumah sakit bro. Gue masuk rumah sakit ya. Jadi iya, di masa COVID ini gue masuk rumah sakit tuh ternyata rasanya beda bro. Nggak kayak biasa. Ternyata beda banget. Jadi gue sih sakitnya sih nggak ada hubungan dengan COVID ya, tapi diperlakukan itu seperti gue ini, gue bukan diperlakukan, gue menjadi PDP bro, padahal gue nggak COVID. Gue jadi PDP. Sekarang mah mending lo jangan sakit ya bro, jangan ke rumah sakit dulu. Bener, cuma waktu itu gue sakitnya berasa hampir mati bro, jadi mau nggak mau gue ke rumah sakit. Dan kalau gue nggak ke rumah sakit saat itu kayaknya juga lewat gue udah lewat ya, udah nggak ada di live sekarang kayaknya. Jadi gue kondisi waktu itu parah banget bro, jadi sakit banget sampai akhirnya gue mau nggak mau ke rumah sakit. Nah tapi ke rumah sakit ini, dan gue dirawat di rumah sakit tuh lama, gue mungkin seminggu lebih ya di rumah sakit. Jadi gue ini udah punya sertifikasi nih bro, gue bebas COVID karena gue udah di swab test. Gitu. Nah kenapa seperti itu? Jadi waktu itu gue sakit dan cukup parah ya bro ya. Nah, udah gitu setelah gue tuh harusnya dioperasi bro, tapi gue nggak jadi operasi karena masalah COVID ini. Jadi dokternya nggak mau operasi sebelum gue swab test 2 kali. Sedangkan swab test 2 kali itu gue harus menunggu di rumah sakit hampir 2 minggu bro, gitu. Which is buat gue udah bosen banget dan udah kayak waduh di rumah sakit udah kayak gini, dan masa tanda kutip masa krisis atau bukan krisis lah ya, masa sakit bangetnya udah lewat. Luka gue udah sembuh, yang di internal gue lukanya udah sembuh, dengan antibiotik udah sembuh total. Cuma gue masih harus sebenarnya operasi gitu loh. Nah operasi ini gue nggak lakuin, dan akhirnya gue memilih terapi dengan penyembuhan di rumah gitu loh bro. Nah selama penyembuhan ini gue memang merasa di situ gue akhirnya lebih jernih bro. Lebih jernih karena gue nggak berpikir tentang bisnis bro. Di situ kebetulan gue di break tuh, jadi di break sama Tuhan mungkin ya, saat itu gue di break, gue mengalami ya pasti kan waktu kita mau COVID pasti memikirkan banyak masalah. Nah satu gue di break, udah gitu gue setelah sakit itu gue malah recover, harus terapi selama 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Nah terus udah gitu keburu nggak lama setelah itu adalah udah masuk ke dekat Lebaran bro. Jadi gue di break tuh. Nah selama break ini gue malah merasa akhirnya betul-betul bisa memilah-milah pikiran dengan lebih baik gitu loh bro, karena mungkin udah sempat ke break itu bro. Nah jadi ngomongin balik lagi nih, peluang apa yang gue dapat gitu bro, itu jadi pertama sebelum gue ngomong peluang deh ya, itu pertama adalah kita pisahin antara CEO dengan entrepreneurnya ini. Itu gue mungkin bisa bilang nggak semua entrepreneur itu tuh pasti CEO soalnya gitu loh bro. Jadi karena kan ya gue pun, jadi makanya judulnya agak salah nih, sebenarnya gue bukan CEO rasa lokal bro, CEO-nya udah partner gue ada. Tapi gue founder, initiator, konseptor, dan juga gue masih bantu lah, tapi bukan CEO-nya. Nah, gue memisahkan antara CEO mindset dengan entrepreneur mindset. Nah, setelah itu, jadi gue sekarang ini memikirkan bagaimana peluang yang bisa muncul. Nah, akhirnya gue menemukan juga beberapa peluang yang memang sebenarnya bisa gue bagikan nih ke banyak orang ya. Jadi, yang pertama itu, kalau gue lihat sekarang ini dari kita as entrepreneur mau jadi big company gitu ya, entrepreneur yang mau jadi big company atau yang sudah menjadi big company,
ataupun memang big company yang sudah jadi big company dari sejak lama gitu ya, sekarang ini mengalami perpindahan ke local entrepreneur, bro. Jadi sekarang ini yang makin gede nih, itu mengalami masalah yang besar seperti yang tadi gue cerita, bro. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomong persaingan nih, dari peta persaingan, yang besar dikecilkan, bro. Ini yang gue lihat seperti itu. Jadi, ya kita ngomong lah semua, termasuk mungkin abnormal nih, besar kan gitu ya, lo punya nih, udah besar nih. Itu seperti dikasih cap gitu. Sekarang semua mengalami itu gitu. Sekarang mengalami di cap nih. Semua teman-teman yang lain dan sebagainya yang besar-besar itu juga di cap semua, dikecilkan. Nah, sebenarnya ini menjadi apa ya? Menjadi peluang buat yang kecil nih bisa bersaing dengan level yang mirip gitu loh, bro. Itu peluang, salah satu peluang yang udah jelas. Jadi karena dari tadinya kita mungkin kita 10, teman kita udah 10.000 gitu ya. Sekarang yang 10.000 ini mungkin jadi 500. Kita masih 10 gitu, atau mungkin kita jadi 5. Tapi 5 ke 500 ngejarnya tuh masih lebih baik daripada lu 10 ke 10.000 gitu loh, bro. Jadi satu yang pasti adalah ini adalah sekarang ini yang kecil-kecil itu punya fleksibilitas dan kreativitas, bro. Dimana yang besar-besar itu lagi pusing sekarang. Kalau sekarang ini lagi pusing semua. Lagi ngurusin tentang hal-hal yang dia ya itu tadi, company-nya kan ya mau nggak mau goyang gitu loh, bro. Goyang ya akhirnya harus berpikir tentang bagaimana menyelamatkan company-nya gitu. Sehingga ini sebenarnya kesempatan yang kecil untuk mendapatkan peluang yang sama persis gitu loh, bro. Nah, itu salah satu, bro. Itu salah satu yang peluang yang muncul saat ini. Untuk para local entrepreneur, ini waktunya bangkit sebenarnya. Dan juga sebenarnya kalau local entrepreneur ini banyak yang bangkit, apalagi sekarang kan udah pasti ya terjadi ya gelombang PHK dan sebagainya. Dan kalau para local entrepreneur ini bangkit, sebenarnya bangsa ini selamat juga gitu loh, bro. Itu juga yang gue senang juga. Karena memang akhirnya kekuatan ekonomi lokal tuh bangkit gitu loh, bro, gitu. Karena jadi jadi banyak nih, akhirnya banyak orang jadi entrepreneur, dan entrepreneur ini memiliki kekuatan untuk akhirnya menjadi besar nantinya gitu loh. Nah, jadi yang sekarang dari besar dikecilkan, belum tentu nanti besar lagi. Terus begitu yang sekarang kecil, start dari kecil, sebenarnya dia berpotensi menjadi besar di masa depan gitu loh, bro. Dalam situasi seperti ini, gitu. Nah, ini dalam peta persaingan jadi seperti itu, dan itu peluang, bro. Nah, terus yang kedua adalah yang kalau gue lihat adalah dari tadinya corporate, bro, sekarang ini waktunya sebenarnya yang benar-benar untuk kolaborasi, bro, gitu. Jadi mungkin dulu para UKM yang udah besar sekalipun, ya maksudnya UKM yang bukan udah besar ya maksud gue, tapi UKM yang udah sukses itu pun mengarahnya ke corporate, gitu. Nah, tapi kalau sekarang yang corporate itu justru malah sebenarnya mengalami dikecilkan. Jadi waktunya sebenarnya antara corporate sama yang level baru mulai nih, ini batasannya mengecil, sehingga ini waktunya kolaborasi, bro. Jadi karena sekarang ini waktunya berpegangan erat, saling bantu gitu loh, bro, untuk semua orang nih gitu loh, untuk semua orang bisa bangkit gitu loh. Jadi buat yang punya network apa segala macam, ini waktunya buat kolaborasi gitu. Dan ini kan terbukti nih dengan banyaknya live nih. Kita lihat kayak apa, para entrepreneur nih semua ini sekarang saling live, saling koneksi gitu ya. Walaupun jadi jauh tapi malah sebenarnya lebih dekat kalau menurut gue sekarang, karena jadi malah saling sapa, saling kenal gitu loh. Ini waktunya kolaborasi gitu. Jadi peluang yang muncul banyak banget sebenarnya, karena memang kita jadi lebih terkonek sebenarnya saat ini gitu. Terkonek via walaupun nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu tapi terkonek gitu. Karena orang jadi terbiasa menggunakan, ya kayak gue biasa mau ketemu lu aja, wah kita bikin janji lama nih. Nah ini langsung iya, kita bikin janji karena kan sama-sama sibuk nih, wah banyak kerjaan di jalan apa segala macem gitu ya. Apalagi kita juga sama-sama traveler juga ya, sama-sama traveler. Nanti kadang traveler untuk bisnis, kadang traveler untuk main, kadang di Bandung, kadang di mana. Nah ini ketemu kan susah. Sekarang ketemu sebenarnya tanda kutip lebih mudah karena kita udah terbiasa nih pakai live beginilah, pakai Zoom gitu ya. Akhirnya sebenarnya makanya ini waktunya kolaborasi karena yang jauh menjadi dekat gitu loh, bro. Gitu. Yeah. Jadi ini kolaborasi gitu. Itu from corporate to collaboration. Kalau gue lihat itu peluang yang kedua. Lalu yang ketiga, ini peluang yang gue mau ngomong mungkin yang jelas ya, yang cukup lebih. Kalau yang tadi dua adalah
peluang secara general. Nah, ini mulai masuk ke yang mungkin peluang yang cukup jelas. Yang pasti adalah sekarang ini itu banyak ancaman dan banyak ketakutan, bro. Threat and fear, gitu. Nah, threat and fear. Oke, kita ngomong yang paling gampang lah. Paling gampang, threat and fear ini yang paling pertama adalah sebenarnya dari virus deh, gitu, dari virus sendiri. Nah, kalau dari virus apa sih ancamannya? Sebenarnya kalau kita mau extraordinary sedikit, itu sebenarnya kita bisa menjadi yang terbaik. Misalkan gini, misalkan tukang cukur deh, tukang cukur ya. Misalkan dulu itu orang ini, dulu gue udah punya langganan nih, tempat cukur yang gue langganan gitu ya. Tempat cukur gue langganan dan gue tahu kalau cukur di sana tuh cocok potongannya gitu, bro. Gitu. Nah, tapi tukang cukur yang gue tempat langganan ini tidak menerapkan standar COVID dengan sangat luar biasa. Jadi dia pakai sekedarnya, mungkin pakai masker, tapi that's it. Nggak ada perlakuan yang sangat spesial. Nah, sedangkan nih, gue tahu ada satu tukang cukur lain yang gue tidak tahu potongannya kayak apa gitu ya, apakah gue bagus atau enggak dipotong di sana atau mungkin biasa aja gitu ya. Tapi di sana nanti alat cukurnya itu selalu disemprot disinfektan setiap ini, terus semua orangnya tuh pakai APD mungkin at least level 2 gitu ya, pakai penutup kaca juga gitu ya. Dan dia cukur gue dan gue merasa safe waktu gue dicukur, bro. Nah, akhirnya bagus ini menjadi value yang kalah sama threat and fear ini, bro. Jadi ancaman dan ketakutan gue mengalahkan bagus-bagusan tempat cukur, bro. Gitu loh. Jadi waktu tadinya ini orang bersaing masalah kayak stylishnya bagus dan sebagainya, sekarang ini ada added value yang bisa kita tambahin dari ancaman dan ketakutan yang muncul gitu. Dan ini menurut gue peluang, bro. Peluang besar. Jadi di mana orang masih banyak yang memperlakukan COVID sekedarnya, jadi maksudnya misalkan kita jual, jangan ini ya, jangan contoh yang mungkin terlalu ekstrim, tukang cukur tuh sangat dekat sekali dengan orangnya. Kita lihat restoran Padang deh. Kalau kita makan di restoran Padang, sekarang melihat orangnya maskernya semuanya itu betul-betul proper dibanding dengan restoran Padang yang mungkin biasa aja perlakuannya atau bahkan nggak pakai masker gitu ya. Apalagi kalau, jadi bedanya nih, sekedar beda pelindung, pakai ada masker yang ada pelindung matanya tuh, terus udah gitu dia pakai mungkin sarung tangan, itu berpengaruh banget terhadap pemilihan kita sekarang, bro. Jadi sesederhana itu sekarang untuk bisa unggul dibanding yang lain gitu loh, bro. Dan kabar baiknya perusahaan-perusahaan besar itu banyak juga yang sebenarnya sekarang ini juga karena mengalami banyak masalah juga, itu akhirnya lupa juga nih terhadap standar keamanan COVID ini. Jadi sekedarnya lah. Nah, saat orang sekedarnya, kita itu extraordinary soal itu, bro. Nah, itu akan membuat akan pindah secara otomatis. Apalagi kalau makanan Padang kita enak nih, misalkan nih udah bersaing, makanan udah kita kelihatan, dan untungnya added value yang itu tuh kelihatan, bro. Lu begitu dari lu atau ini pun kelihatan begitu lu memperlakukan itu, dan kalau bisa lu promosiin tuh. Di sini penanganannya sangat standar COVID sudah sangat jelas gitu loh. Jadi kita pakai APD atau pakai apa sehingga betul-betul lu masuk rumah makan Padang ini safe gitu loh. Makanannya juga kita hangatkan dulu dan sebagainya, safe banget. Nah, ini akan menjadi suatu peluang, bro. Jadi buat UKM-UKM nih yang baru mulai, restoran dan sebagainya, kalau bisa menjamin itu dan mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi yang kedua adalah komunikasi, bro. Kalau kita udah tahu bahwa kita menghandle COVID dengan baik dan kita udah benar-benar extraordinary di sana, terus kita komunikasikan dengan baik, itu otomatis orang-orang yang tadinya lu nggak dilihat nih, ini kan kalau waktu dalam situasi normal, oh ini just another restoran lah gitu, gua nggak lihat karena orang nggak peduli. Nah sekarang bisa jadi kelihatan gara-gara itu, bro. Itu sih menurut gua gitu loh, bro. Ya, gitu. Supaya value setidaknya value yang soal scare orang, ketakutan orang ini bisa diperlihatkan ya kalau zaman sekarang ya. Lo at least lo bisa bikin konten video, kasih lihat bahwa tempat lo safe, makanan lo safe, aman, orang jadi feel safe ya. Walaupun mungkin in the right moment lo nggak merasa itu misalnya tempat kopi terbaik lah, katakanlah bukan langganan utama lo lah. Nah, tapi kalau lo datang 2-3 hari lalu lah gue datang ke satu tempat misalnya,
wah ini di akrilik semua, gue cuman feel secure aja sih, jadi gitu dibandingkan tempat yang wah ini nggak ada pembatas, nggak ada apa, ini gimana nih soal keamanannya, Iya, benar, cukup benar, betul. beraman gitu, betul ya. Gitu, oke Betul, oke. betul, Nah, betul. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi inilah ya. Nah, terus begitu yang pasti adalah selain itu adalah ini terjadi apa different way of living sih. Ini yang pasti terjadi ya sekarang, different way of living. Jadi akhirnya becoming different behavior, bro. Ini yang terjadi. Jadi kan uh, kita berubah ya, cara hidup kita semua berubah. Ini tiba-tiba berubah dan akhirnya membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu ya. Dan kebiasaan barunya ini uniknya adalah masih berubah terus. Jadi kan kalau biasa kan berubahnya tuh sekali. Nah kalau ini berubahnya tuh udah berubah, dihajar ke zaman waktu itu sangat WFH. Sekarang ini mulai ke arah new normal. Ini tuh behaviors lagi berkembang lagi gitu loh bro. Behaviors berkembang lagi dan sebenarnya di sana udah pasti itu ada new business opportunity bro gitu. Nah ini kalau ditanya apa, ini gue belum bisa jawab karena sebenarnya ini masih berkembang terus bro. Tapi yang pasti itu kita harus betul-betul terbuka mata bro, karena ada new behaviors yang memang terjadi nih new normal ini gitu. Begitu kita buka mata, kita akan bisa melihat dengan jeli. Nanti ada apa nih? Misalkan dari tadinya waktu itu banyak banget orang cari hand sanitizer, bro, hand sanitizer waktu awal COVID ya gitu. Nah setelah semua orang diam di rumah, hand sanitizer akhirnya mulai turun karena orang diam di rumah ngapain pakai hand sanitizer bro gitu, cuci tangan aja gitu kan karena ada di rumah. Nah sekarang ada new normal, bagaimana? Ada kemungkinan lebih butuh lagi bro gitu. Itu yang kita harus perhatiin. Gue pakai terus, kalau keluar gue bawa terus, entah megang kartu parkir aja gue semprot sekarang gitu. Betul. Karena ya benar. Karena ya, tapi gue juga gitu bro. Kalau gue keluar juga ekstra hati-hati banget sih, ekstra hati-hati banget. Apalagi gue udah ngalamin di rumah sakit bro. Jadi udah ngalamin kayak gitu, aduh jangan lagi deh sekali-kali deh, ngeri sih. Gitu. Nah, ya. Jadi waktu kita udah mau habis nih bro. Jadi kalau gue sih kalau boleh nambahin sedikit, sebenarnya bener banget yang lo bilang bahwa kalau kita mau lihat opportunity zaman sekarang ya, maksudnya kita ambil sisi dari entrepreneur mindset lah ya. Jadi krisis ini it's opportunity ya. Nah kalau teman-teman mau lihat opportunity, sebenarnya ada beberapa hal sih yang bisa dilihat. Tadi yang pertama yang Chandra bilang, lihat aja behavior yang berubah itu apa tuh. Nah biasanya ada perubahan behavior orang ini akan menciptakan opportunity baru sebetulnya gitu ya. Jadi ya misalnya lihatnya suka work from home, berarti ada opportunity untuk frozen food, kopi 1 liter, wah macam-macam deh pokoknya yang muncul. Ini bro, jadi sedikit tentang opportunity itu gue bikin bro. Jadi memang ada satu nih yang project gue yang baru nih, namanya chefmamaclass.com ya. Jadi itu platform gue bikin itu memang untuk dua hal. Satu adalah di sana adalah kursus memasak online bro. Jadi gue menghubungkan. Jadi kan gue kan seneng jalan-jalan nih, seneng jalan-jalan ke mana, ke luar negeri dan sebagainya nih. Nah kalau gue makan tuh nggak pernah dapet yang apa sesuai dengan rasa yang kayak kalau makan di sini tuh nggak pernah dapet yang sesuai nih gitu. Nah akhirnya gue itu bikin Chef Mama Class.com ini itu mengundang chef-chef yang internasional ini bro. Jadi ada temen yang kerja di luar negeri nih, karena kan industri pariwisata lagi berat banget juga bro gitu. Nah mereka ini mengajarkan resep-resep bro, resep-resep untuk produk-produk yang autentik bro. Jadi ada yang di chef Thailand nih, chef Thailand mengajarkan Thai street food gitu loh bro. Nah terus begitu gua gabungkan dengan ilmu-ilmu bisnis yang siap pakai untuk orang buka bisnis secara langsung bro. Jadi gue paketkan itu dengan harga yang sangat-sangat affordable sehingga semua orang nih itu bisa membuka bisnisnya di level startup dengan cepat gitu loh bro. Ini yang gue ini karena ini kan orang kan lagi berbisnis dari rumah nih bro, dari rumah nih. Jadi gue membuat paket yang sangat murah supaya orang nih dikasih resepnya, dikasih barang ini udah tahu mau jualan apa,
terus dikasih tahu bagaimana cara mengemasnya, cara daftar GoFood lah, cara memasarkan lewat sosial media, cara membuat brand, itu gue ajarin semua di level pemula, sehingga orang tuh bisa langsung siap untuk berbisnis gitu bro. Nah itu project gue yang baru bro. Jadi gue pengen berkolaborasi dengan banyak orang. Nah nanti kalau orang-orang mereka udah mulai settle nih. Nah ini jadi foodies nih bro, harus masuk foodies gitu loh ke depannya. Karena ini begitu udah mulai settle, itu kan banyak tantangan yang lebih lagi nih. Nah tantangan yang lebih lagi ini jawabannya ada di foodies bro. Gitu. Gitu. Jadi gue melihat ini menarik nih bro. Nanti kita harus lanjut nih ngobrol Japri nih. Gue di kepala gue juga ada beberapa yang kemarin muncul, come out, cuman gue masih oke ini mau diapain ya gitu ya. Nah jadi nanti kita bisa obrolkan lagi nih ya. Nah, tapi teman-teman nonton ini udah dikasih clue gede nih bisnis apa yang bakal digarap nih. Seharusnya udah kebaca nih mau ngapain nih. Tinggal ya itu tadi kadang-kadang orang itu ngedengar peluang, ngedengar opportunity atau melihat sebuah kesempatan tapi can do anything juga karena belum ada ilmunya ya. Nah itu yang terus harus kita lah bagaimana kemudian menerjemahkan informasi, data, fakta menjadi peluang dan kemudian masuk ke level eksekusi dan ya bisa di generate revenue tentunya bro ya gitu. Betul. Waktunya udah mau habis banget nih walaupun gue mau panjang lebar sama lu tapi kayaknya kita zoom-zooman aja nanti. Siap. Jadi gue mungkin closing statement sedikit kali ya untuk new normal ini apa gitu ya. Jadi satu aja lah dari gue terakhir adalah bahwa mungkin yang tipsnya itu new normal ini pertama don't look back too much lah. Jadi buat yang dulu udah punya bisnis sampai mana itu jangan diinget-inget terus. Nanti terjebak masa lalu gitu ya, nggak bisa move on gitu ya. Yang kedua adalah don't rush gitu ya, don't rush. Jadi sit back and relax, terus kita harus lihat opportunity dengan jelas bro, gitu. Jadi itulah tips dari gua bro, gitu. Jadi jangan lihat belakang terus, juga jangan terlalu terburu-buru gitu, karena sekarang ini waktunya trial gitu loh bro, gitu. Oke bro, gitu. Thank you banget atas waktu lo. Nanti kita lanjutin lagi ya, nggak beres ini pasti. Lanjut lagi. Tapi buat teman-teman ya kasih love-nya dulu nih, kasih love di komentarnya buat appreciate Chandra ya. Jadi bro thank you banget teman-teman, jangan lupa juga ya di story ini foto kita bro, kita gaya bentar deh biar teman-teman bisa moto nih habis itu di IG story nanti ya gitu. Nah teman-teman IG story ya, satu bro gaya dua Oke. Ngarang-ngarang gue aja nih, nggak tahu ada yang mau. Bro, thank you banget ya. Nanti gue kontak lagi lo ya. Thank you banget. Ya, siap. Selamat malam. Ya, malam. Yo. Oke guys, gitu aja hari ini. Lo udah dengar sendiri ya, 1 jam ini banyak sekali cerita tentang krisis, kemudian bagaimana kita bisa handling krisis, kemudian Chandra kasih tahu ada peluang lagi, gila itu bagus tuh peluangnya, itu bisa istilahnya bisa dipasarkan di seluruh Indonesia kalau lo nangkap peluang yang dia maksud gitu ya. Jadi coba diulang-ulang lagi omongan dia tadi nanti kan ada video rekamannya di di feed ya. Nah, jangan lupa juga besok ada kelas 4 jam, itu kelas investor. Jadi yang mau cari investor, bikin proposal, gimana negosiasi, tips-tipsnya, strategi dealingnya gimana, kemudian pitch deck-nya gimana. Nah, lo ikut itu yang jam 10 besok sampai jam 2 siang. Ya, informasi lengkapnya ada di feed IG, Foodies. Jadi, ikut lihat aja, dan kalau tertarik untuk dunia investor seperti apa, nah ini momen yang sangat tepat karena ini kelas kayaknya baru pertama kali Foodies buat ya kalau untuk online kelas ya. Nah jadi gitu aja guys, thank you banget ya, doain kita Foodies bisa terus berbagi seperti ini setiap minggunya, kita sampai kapan aja, sejauh masih ada yang mau berbagi kita akan bawa dan
terus apa namanya bisa berkarya untuk kuliner di Indonesia. So, wabillahi taufik.